Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar baik tentunya. Salam sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan semua. Yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya, di like, di share, dan di komen. Baik teman-teman, pada video kali ini saya memegang sebuah perangkat radio komunikasi dari Kenwood dengan seri TM271. Ya, pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan radio Kenwood TM271. Jadi bisa disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari radio Kenwood versi saya tentunya ya, berdasarkan pengalaman dari saya yang sudah menggunakan radio ini menjadi radio andalan sehari-hari. Baik teman-teman, ini adalah radionya. Ini udah saya lengkapi dengan kipas ya, serta kabel-kabelnya. Jadi mungkin teman-teman lihatnya ini rada pabelit ya, tidak apa-apa karena ini radio yang saya gunakan. Baik, radio ini memiliki power yang lumayan besar teman-teman ya, sekitar 65 untuk high-nya dan low-nya sekitar 25. Kerja di frekuensi VHF dengan rentang frekuensi yang luas teman-teman. Baik, yang pertama saya akan sedikit bercerita mengenai kelebihan dari radio TM271 ya. Ini versi saya dan mungkin setiap Anda berbeda ya. Mungkin untuk Anda itu sebuah kelebihan ataupun kekurangan, tapi ini adalah versi saya teman-teman ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan referensi jika rekan-rekan ingin membeli sebuah radio TM271 dari Kenwood. Yang pertama, ini dia. Kualitas audionya ini sangat khas sekali teman-teman. Dibandingkan dengan radio dari ICOM, dari Yaesu, kalau radio-radio keluaran Kenwood itu suaranya sangat enak dengar. Dia suaranya lebih empuk, terus juga lantang, cenderung medium bass teman-teman ya. Cenderungnya, tapi kan semuanya tergantung dari lawan bicara kita. Tapi kalau saya lihat secara garis besar, suaranya empuk kalau Kenwood ya. Itu dia kelebihan pertama. Kenwood memiliki suara yang khas, yang empuk teman-teman. Yang kedua, speakernya ini ada di depan. Jadi speaker di depan memberikan kualitas radio, volume radio yang lantang. Karena biasanya radio ada yang speakernya di atas ataupun di bawah. Kalau Kenwood, dia memiliki audio keluaran speakernya ada di bagian depan. Jadi bisa langsung ke telinga tentunya. Berbeda dengan radio yang speakernya ada di atas atau di bawah. Biasanya kalau di atas, kalau rekan-rekan ada alat lagi, radio lagi ditumpuk di atasnya, itu akan sedikit terendam. Begitupun posisi speaker ada di bawah ya. Kalau di sini tidak bakal ada yang menghalangi langsung teman-teman. Itu yang kedua, output speakernya ada di bagian depan. Yang ketiga, saya sudah menggunakan radio ini lama teman-teman ya, mungkin sekitar 1 tahun ataupun 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya. Sejak pertama saya beli sampai sekarang ini radio belum pernah rusak, alhamdulillah ya, belum pernah rusak ya. Kalau begini nih, baret-baret bekas lem biasalah pemakaian ya, bekas ditempel. Tapi ke mesinnya ini sangat bandel teman-teman ya. Saya menggunakan power yang high biasanya kalau berbicara digunakan sehari, dan alhamdulillah wattnya masih stabil di kisaran 60 untuk high-nya. Dia sangat bandel. Bahkan pernah saya lupa tidak memasukkan anten ke radio ini, tapi nggak lama, hitungan beberapa detik, tapi alhamdulillah finalnya kuat teman-teman ya, tidak berubah sedikit pun. Baik, itu dia yang ketiga, radionya bandel teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang hanya hobi untuk ber-KSO tanpa bisa untuk memperbaiki ataupun pemakaiannya jorok, ini radio sepertinya alternatif
wajib untuk dipikirkan ya, dibeli maksudnya, karena kebandalannya teman-teman. Terus yang keempat, sebentar, oh iya bener, yang keempat, ini radionya memiliki power yang menengah lumayan besar. Untuk high-nya sekitar 65 ya, untuk low-nya sekitar 25. Dan ini radio apa ya, stabil sekali ya, stabil sekali. Saya menggunakan watt yang besar di komunikasi biasa, tetapi tidak ada penurunan ya, baik dari kualitas pancaran ataupun dari powernya sendiri. Terus yang keenam, ini dia teman-teman, dia memiliki bodi yang besar ya, ini ketutup sama pendingin, bodi yang besar serta pendingin yang tebal ya, pendingin yang tebal, jadi terlihat sangat kokoh ya, sangat presisi, sangat kokoh. Teman-teman tinggal pasang pendingin di bawah, dan ini radio aman digunakan untuk power yang besar, karena bodinya pun memang besar ya. Kalau dibandingkan dengan ICOM, ini lebih besar tentunya. Terus untuk resipannya, ini radio sangat peka teman-teman ya, sangat peka, tapi tergantung dari anten juga. Tapi kalau yang saya rasakan, ini radio sangat peka. Saya bisa mengerti rekan-rekan yang hanya saya terima satu balok, tapi suaranya jernih, terus resipannya sangat peka. Ini cocok untuk teman-teman yang suka berkomunikasi jarak jauh. Terus ini radio kedap air teman-teman ya. Saya akan buka casingnya ini biar teman-teman lihat seperti apa radio ini dalamnya ya. Seperti ini. Oke, cara pembukanya gini teman-teman. Sorry, saya akan buka bagian casingnya. Oh ya, jadi bagian dalam itu nggak langsung mesin ya setelah saya buka casingnya, tetapi ada casing lagi. Nah, ini pelindungnya. Ini bagian kedap air yang saya maksud ya, dia memiliki karet pelindung. Jadi kalau ada percikan air, ini bisa diminimalisir air masuk ke dalam mesinnya. Ini dia karet ini ya, karet ini yang saya maksud dengan kedap air. Tapi bukan berarti ini radio dicemplungkan ke kolam, enggak. Tapi kalau ada percikan, ini radio percikan air tidak langsung ke bagian mesinnya. Itu kelebihan dari TM271 yang saya rasakan. Nah, sekarang saya akan informasikan kekurangan-kekurangan apa aja yang saya rasakan menggunakan radio ini. Baik, kekurangan pertama dari radio TM271 itu terletak di sebuah komponen elektroniknya teman-teman. Dan ini menurut saya adalah sebuah kekurangan yang kadang-kadang orang berpikir dua kali kenapa membeli radio ini, kenapa tidak membeli radio ini. Yang pertama, ini saya akan buka aja ya. Ini bautnya sudah saya lepas. Nah, dia ini teman-teman. Kalau menurut saya kekurangannya ya, dari segi finalnya ini. Nah, ini finalnya menggunakan MOSFET ya, menggunakan MOSFET. Susah untuk mencari persamaannya, tidak seperti radio-radio ICOM yang zaman 2100, 2200, kecuali 2300 dia udah main menggunakan MOSFET. Jadi kalau radio 2200 itu finalnya banyak persamaan ya. Kita bisa pilih jenis-jenisnya, tipe-tipenya. Tentunya ada yang KW, ada yang ori teman-teman. Kalau ini mau nggak mau harus menggunakan final tipe ini, saya lupa tipenya teman-teman, maaf ya. Tapi jenisnya adalah MOSFET ini finalnya. Finalnya kecil seperti ini, segede ini, tipenya MOSFET, dan ini adalah bagian drivernya. Ya, ini drivernya. Tetapi menurut beberapa teknisi, ini bisa menjadi kelebihan juga radio ini mesinnya, karena bagian MOSFET dia jarang rusak. Tapi yang sering rusak adalah bagian drivernya ini. Yang ininya katanya, tapi ini belum teruji secara secara ilmiah ya, secara teknik belum teruji teman-teman. Itu kekurangannya, dia menggunakan final dari MOSFET. Walaupun memang berdasarkan teknologi ya zaman sekarang jenis final
hampir seluruhnya menggunakan MOSFET teman-teman ya, karena perkembangan teknologi dibandingkan dengan penggunaan transistor. IC, maksud saya IC biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dari segi blok mesin, ini coba perhatikan teman-teman. Ini komponennya sudah menggunakan komponen mikro ya. Coba perhatikan. Jadi kalau jenis komponen ini memang terlihat sangat rapi, sangat simpel, tapi teman-teman akan kesulitan sendiri kalau rusak salah satu komponennya. Berbeda dengan radio ICOM taruhlah 2200 ya, ataupun radio-radio 2100 ataupun Yaesu yang 2900 ya. Masih terlihat ada beberapa elko, masih terlihat ada beberapa kapasitor. Kalau ini bisa lihat teman-teman semuanya menggunakan mikro, komponen-komponen kecil-kecil ya. Jadi kalau teman-teman kerusakan pada bagian elko, ini saya rasa ini agak susah untuk mencari di mana jualan komponennya, kecuali dengan sistem kanibal. Ya, ini menjadi salah satu alasan juga kenapa radio ini kurang diminati teman-teman. Dari segi komponennya. Kalau rusak radio IC 2000, 2200 udah gampang ya. Masih banyak komponen jual, tapi kalau ini yang mencari komponen, melihat kode komponennya pun susah teman-teman. Ini menjadi sebuah alasan ya, kenapa radio ini bukan radio yang menjadi favorit para breaker, karena masalah komponen elektroniknya teman-teman. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada di dalam bagian mesin. Jadi radio ini memang bisa di-adjust ya, bisa di-adjust powernya, tapi sedikit agak rumit. Dan kalau rekan-rekan yang kurang mengerti tentang elektronik, ini agak susah ya, karena untuk mengadjust power menjadi low-nya menjadi berapa, high-nya menjadi berapa, itu caranya tidak sesimpel dengan memutar rotari yang ada di sini menu, tidak, tetapi dengan mengkonsletkan beberapa kutub ya. Salah satunya seperti ini nih. Nah ini ya, dikonsletkan menggunakan pinset. Dan nanti di video selanjutnya akan saya buat tutorial bagaimana cara menurunkan atau menaikkan power radio TM271. Yaitu menurut saya menjadi salah satu kelemahan dari radio ini ya, untuk mengadjust power tidak semudah dengan memutar tombol dial di menu. Oke. Terus selanjutnya dari segi bentuk teman-teman ya, dari segi tampilannya kalau lihat secara sekilas ini sangat monoton ya, tidak menarik. Berbeda dengan radio Yaesu, dengan radio ICOM, dari tampilannya pun ini sangat baheula banget ya, sangat kurang seni lah, nggak enak dilihat teman-teman ya. Ini menjadi salah satu tampilan yang kurang greget itu, apalagi kalau disimpan di dashboard mobil kayaknya gimana gitu ya. Kalau radio ini mah beda dengan radio ICOM yang tampaknya sangat modern dari segi tampilannya. Ini menjadi salah satu kelemahan juga kalau menurut saya. Terus yang keempat ya, kalau nggak salah ya, yang keempat, dia memiliki layar yang kecil. Untuk ukuran radio rig, dia memiliki layar yang kecil, hanya satu baris ya. Hal ini pun akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri teman-teman ya, kalau memang rekan-rekan memiliki masalah dengan penglihatan, dengan mata, karena memang tulisannya kecil-kecil di sini ya. Terus kelemahan yang saya rasakan, ini tombol ini nih, rotari nih gampang rusak. Jadi bukan rusak sih, apa kayak logor ya. Jadi kalau kita putar suka loncat-loncat sendiri. Putar sekali menunya mau loncat 2 kali ya. Ini pun memang tergantung dari pemakaian, karena memang saya pemakaiannya kurang apik, jadi ada sedikit gojlag ya. Kalau udah gojlag, si angkanya loncat sendiri. Ini gampang lah, tinggal diganti bagian rotary ininya. Terus kelemahan yang selanjutnya,
Dia memiliki power standar pabrik yang besar, untuk high-nya sekitar 65 dan low-nya sekitar 25. Ini reset pabriknya. Untuk low-nya saya pikir ini terlalu besar teman-teman ya, untuk dipakai ngobrol sekelas satu kecamatan dengan power yang 25 watt. Ini terlalu besar, tapi memang bisa dikecilkan seperti yang sudah saya tadi bilang. Tetapi sekali lagi harus menggunakan pinset membuka bagian blok mesinnya, baru kita bisa masuk ke bagian initial save mode-nya. Terus apalagi ya kelemahannya itu? Oh ya, kelemahan selanjutnya, karena memang layarnya kecil, jadi singkatan-singkatan itu agak sedikit membingungkan. Coba rekan-rekan nanti kalau ada perangkat radio ini, coba perhatikan masuk ke bagian menu. Di sini ada singkatan-singkatan yang sangat membingungkan. Contohnya menulis power hanya menggunakan kata P, menulis frekuensi hanya menggunakan huruf F ya, karena memang keterbatasan dari layarnya. Jadi penyingkatannya sangat membingungkan. Sifatnya enggak internasional singkatannya ya. Jadi singkatannya tergantung dari si keywordnya sendiri. Kadang-kadang saya juga suka bingung apa ini. Ya begitu. Terus apalagi ya, kalau kekurangan dari radio ini, oh iya, memang karena wattnya besar low-nya, jadi walaupun bodinya besar, karena wattnya gede untuk low, jadi radio ini panas rasanya ya, panas. Seperti yang sudah saya pasang, alangkah baiknya menggunakan fan disimpan di bawah ya. Itulah teman-teman lah apa yang saya rasakan ya, yang saya rasakan selama menggunakan radio Kenwood TM271. Nanti akan saya buat di video selanjutnya bagaimana cara menerukan dan mengecilkan power RF-nya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Datawan Data Bravo Julung. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.